Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Laranu Pigar dengan NIM 1810301081. Di sini saya dari kelas 5B B2 S1 Fisioterapi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tugas akhir manajemen bencana. Yang pertama yaitu analisis risiko bencana, analisis risiko dan dampak. Yang kedua, manajemen yang kedua yaitu adalah korban pasal. Yang ketiga yaitu manajemen bencana soal kelompok rentan. Langsung saja, yaitu untuk yang pertama, analisis risiko bencana dan itu segala dampak, yaitu definisinya adalah sesuatu kejadian yang terjadi di alamiah atau bukan disengaja maupun karena ulah manusia sendiri yang berpotensi mengakibatkan kerusakan ataupun dengan kerugian serta ke korban jiwa manusia. Nah, untuk kelompok rentannya yaitu merupakan kondisi bisa disebabkan oleh faktor fisik, faktor ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Terus ada langkah-langkah penilaian risiko bencana, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan langkah awal atau langkah rawan bencana, melakukan seperti evakuasi, melihat bahaya, terus melihat kerawanan daerah tersebut mengalami bencana. Selanjutnya itu ancaman bencananya, yaitu seperti letak bencananya, letak peta geografinya, batas wilayah, terus ada probabilitas. Nah, di mana di situ terjadinya probabilitas. Nah, di situ ada penilaian, yaitu ada nilai 5, yaitu penilaian 5 yang udah parah dipastikan terjadinya pada tahun atau bisa terjadi di setiap tahunnya. Nah, untuk yang keempat, nilai yang keempat itu hampir parah, 75% sampai 100% yang terjadi di tahun depan, yang terjadi sekali selama 10 tahun. Terus nilai yang ketiga yaitu bisa mungkin 50 sampai 75% bisa terjadi di tahun depan sekali selama 50 tahun satu kali. Nah, untuk nilai 1 kemungkinan kecil yaitu 20 sampai 50% atau terjadinya tahun depan. Habis itu ada dampak kejadian, di mana dampak kejadian itu di mana mengalami kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut, mengalami kerugian yang seperti nomor 5, yaitu yang sudah parah. Atau manajemen bencana yang kedua, yang korban pasal, di mana bencana di Indonesia ini bencana alam, yaitu ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, untuk dampak bencana pada kesehatan masyarakat, ada korban massal seperti meninggal dunia, panik, bingung, depresi, koordinasi, dan lain-lain. Nah, untuk pengertian triage yaitu adalah sistem pemeliharaan penderita. Nah, berdasarkan kebutuhan pertolongan medis, kondisi korban, tujuannya itu adalah untuk menentukan prioritasnya, penanganannya, evakuasi korban.
tujuan triage itu adalah untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada suatu yang terjadi pada korban atau pasien, seperti SDA atau sumber daya alam yang terbatas. Ada transport, yaitu sarana ketika terjadinya bencana. Transport sangat dibutuhkan karena kita tidak tahu yang terjadi, bisa jadi lebih parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Untuk itu triagenya yaitu ada cedera, derajat tinggi. Nah, untuk mengatasinya itu yang pertama pada triage itu mengecek vital sign. Yang kedua yaitu ada penilaian harapan hidup. Yang ketiga yaitu pemberian tindakan dan lain-lain. Untuk kebijakannya itu ada kebutuhan medis, di mana derajat ini harapan hidup, cedera, sumber daya triagenya. Nah, habis itu waktu itu usahakan jangan lebih dari 60 detik. Anda tentukan fasilitas yang terbaik untuk menangani pasien atau korban. Ada klasifikasi, di mana klasifikasi ini ada hitam, kuning, hijau, dan merah. Ya, warna hitam yaitu prioritas keempat, di mana warna hitam itu menandakan kalau korban sudah meninggal. Nah, habis itu merah yaitu di mana posisinya yang pertama yaitu harus segera atau luka berat yang mengancam nyawanya. Nah, untuk yang kuning yaitu prioritas nomor 2 atau yang dimana yaitu mendesak. Dan yang ketiga yaitu prioritas warna hijau yaitu prioritas ketiga, tanda atau evaluasi itu mengancam nyawanya. Di sini juga ada sistem triage yaitu yang start, yang dimulai dari dimana dari 0 itu adalah awal, 2 itu breathing, yang ketiga itu curculation, yang keempat yaitu dalam keadaan kesadaran. Ketiga yaitu proses fisioterapi pada kelompok rentan. Manajemen bencana yang ketiga yaitu proses fisioterapi pada kelompok rentan. Kelompok rentan dalam situasi bencana. Nah, jadi di sini yang terdampak lebih berat ataupun yang mengalami kayak yang lebih berisiko dibanding yang lain, baik kelemahan ataupun kekurangan yang dimiliki dia. Nah, jadi pada saat bencana itu menjadi risiko yang paling besar. Kelompok rentannya maupun bayi, ibu hamil, ibu busui, anak-anak maupun disabilitas, dan lain-lain. Nah, untuk peran fisioterapi pada kelompok rentan ini terdapat 3 fase. Yang pertama ada sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Maka dalam tindakan fisioterapi pada kelompok rentan dan juga memperhatikan 3 hal tersebut sebagai tenaga fisioterapi sangatlah penting tugas perorangan ataupun tugas seperti tim. Dalam upaya penanggulangan itu terjadi pada bencana saat seperti kondisi pada korban rentan. Nah, untuk upaya pada bencana itu sendiri, dia melakukan dengan misalnya sosialisasi, ada tidaknya bahaya fisik, tetapi kita itu bekerja sama dengan tim-tim yang lain dan ikut serta dalam penanggulangan bencana. Kita juga harus menyiapkan fasilitas pada kesehatan. Jadi misal pada anak itu apa aja, seperti ibu hamil lansia gimana, terus untuk penyandang disabilitas gimana. Nah, pada saat bencana itu sendiri, kelompok rentan tuh sangat diprioritaskan, seperti disabilitas kan mengalami keterbatasan dalam gerak. Nah, itu mereka jadi pusat perhatian, kayak pusat prioritas yang harus diselamatkan karena mereka mengalami keterbatasan yang mungkin tidak bisa seperti yang lain. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar.
Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.